Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah pada hari Jumat 1 Januari 2021 dengan menggunakan ibadah liturgi Tahun Baru. Adapun untuk berita pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh lingkungan Nasaret dengan Pendeta Bapak Yulianson STH dan liturgus oleh Diakon Raheliana. Adapun untuk kebaktian lingkungan, kategorial maupun berita keuangan dan berita lain-lain tidak ada perubahan. Demikian berita jemaat kita pada hari ini. Kami atas nama BPH dan Majelis Jemaat GKS Sababila mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 322, bait yang pertama hingga yang kedua, Terang Matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat silahkan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 330, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kau Allah benteng yang baka. Selamanya,
pengakuan dosa, dan berita anugerah. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, dan kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Tuhan, Allah Bapa kami Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami dan menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kaki kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami.
Kaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada ibadah tahun baru 1 Januari 2021 ini, adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 yang telah lewat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah juang kehidupan kami di tahun yang baru ini, 2021. Segala harapan, rencana kami taruhkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Allah. Kiranya Engkau membuat berhasil segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang telah kami rencanakan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, mengawali hari yang baru di tahun 2021 ini, hari pertama di tahun 2021 ini, kami mendasarkan kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan menyertai kami, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan Allah kehendaki, agar kami kerjakan dengan taat dan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 dengan perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka,
dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di hari pertama di tahun 2021 ini, kita disajikan dengan kebenaran firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya memberikan sebuah pengharapan di dalam diri dan kehidupan kita umat-Nya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 ini adalah sebuah penglihatan yang diterima oleh Yohanes. Penglihatan yang ia terima dari Allah mengenai gambaran sebuah kehidupan di mana terjadi suatu pembaharuan di dalam kehidupan yang dari yang tidak baik menjadi baik. Artinya semuanya boleh berlangsung dengan hal-hal yang baru ataupun hal-hal yang baik boleh terjadi atas kehidupan umat-Nya. Dalam hal ini adalah umat Tuhan. Demikian pula halnya dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Terkhususnya kita warga gereja Kalimantan Evangelis. Dalam visi gereja Kalimantan Evangelis, dalam visi teologis mengatakan terwujudnya langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya kita sebagai warga gereja selalu diperbaharui di dalam kehidupan kita secara iman maupun secara keberadaan kita sebagai manusia. Tentu firman Tuhan juga mengajarkan dalam kitab Roma bahwa hendaknya kita selalu diperbaharui oleh Tuhan Allah, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam iman kita, mempunyai karakter yang lebih dewasa di dalam iman kita sebagai orang percaya. Dan dalam hal ini tentu gambaran kehidupan yang baru yang telah diperlihatkan oleh Tuhan Allah kepada Yohanes ini juga ingin memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah semangat atau spirit dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bahwa pengharapan kita bahwa tahun yang baru ini akan lebih baik dari tahun yang telah berlalu, yaitu tahun 2020. Tentu ada banyak hal, baik itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk terjadi selama tahun 2020. Dan di tahun yang baru ini kita tentunya punya harapan bahwa kehidupan kita di tahun 2021 ini akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Tentu 2020 adalah tahun yang sangat berat. Banyak hal yang telah kita lalui bersama, tantangan, rintangan, bahkan situasi sulit harus kita terima dan kita hadapi. Dan pengharapan kita bersama semua umat Tuhan, bahkan umat dunia, mengharapkan bahwa pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, sehingga kita boleh kembali menata kehidupan kita di dalam kehidupan, baik itu kehidupan di dalam masyarakat maupun di dalam persekutuan di tengah-tengah berjemaat. Namun kendati demikian, meskipun demikian, tentunya semuanya Allah yang punya rencana, Allah yang punya kuasa atas kehidupan kita. Tentunya kita manusia hanya mampu berusaha, berencana. Tuhanlah yang menentukan dan menetapkan segala sesuatu hal di dalam kehidupan kita umat-Nya. Dan bagian kita sebagai orang percaya adalah selalu menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita setia memberlakukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian kita. Dan Tuhan akan memperhitungkan apa yang sudah kita kerjakan bagi namanya. Oleh karena itu tetaplah kita setia di dalam kita mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, entah itu pekerjaan baik
perbuatan baik ataupun pelayanan kasih yang kita kerjakan. Semuanya itu adalah bagian yang Tuhan percayakan, sehingga tetaplah kita giat dalam bekerja, baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat maupun di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kita memberi diri untuk kemuliaan Tuhan, kita membaktikan diri untuk bangsa dan negara ini, dan mengabdikan diri bagi pemerintah. Karena kita adalah bagian dari warga negara, tentu kita juga mengabdikan diri bagi pemerintah bangsa dan negara, dan juga kita memberi diri di dalam tugas karya dan pelayanan Tuhan, sebagaimana tugas panggilan gereja, yaitu di dalam menjalankan tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tetaplah kita setia mengabarkan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun ada banyak tantangan, rintangan yang pastinya kita akan hadapi, karena semuanya itu adalah sebuah proses perjalanan, sebuah perjalanan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang akan menjadi sebuah dinamika kehidupan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tidak selalu hal dalam kehidupan ini menyenangkan. Kadang-kala kita harus menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita berdoa bahwa kehidupan kita akan membaik di tahun 2021 ini. Bangsa dan negara kita boleh bangkit dari keterpurukan perekonomian, dan kita pun sebagai warga gereja selalu mendukung setiap apa yang diprogramkan oleh pemerintah, apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Kita selalu mendukung sebagai warga negara yang baik, dan sebagai warga gereja hendaknya kita selalu memberitakan kabar baik Tuhan. Itu adalah misi dan tugas kita sebagai warga gereja. Seperti namanya, Gereja Kalimantan Evangelis, yang mana evangelis berarti memberitakan kabar baik. Bagaimana gereja kita hadir untuk memberitakan kabar baik, tentunya kita selalu setia sampai pada saatnya Tuhan memanggil kehidupan kita. Kita selalu setia untuk mengerjakan pemberitaan kabar baik Tuhan, dan pada saatnya Tuhan panggil kita, kita sudah mengerjakan bagian kita. Kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Hiduplah berhikmat dan bijaksana untuk selalu bagaimana kita memberlakukan dan mengerjakan kehidupan kita dengan baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dan teruslah beritakan kabar baik Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh senantiasa meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kami. Melewati kebenaran firman-Mu, kami boleh mengenal apa yang Tuhan Allah kehendaki untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, mengawali hari yang pertama di tahun 2021 ini Tuhan, kami menyerahkan, menaruh iman percaya kami, setiap rencana pengharapan kami hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau membuat berhasil setiap rencana harapan kami ke depannya Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa menerima sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera daripada Engkau ya Allah. Kami serahkan setiap tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mampu untuk dapat menghadapi dan melewati setiap tantangan dan pergumulan yang akan kami hadapi di dalam hari-hari kehidupan kami. Karena kami sadar ya Tuhan, kehidupan kami tidak selalu menyenangkan. Kadang-kala Tuhan izinkan tantangan dan pergumulan menghampiri kehidupan kami sebagai sebuah proses kehidupan yang harus kami jalani dan kami lewati. Bapa di sorga, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami jemaat Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami selalu menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau jaga pelihara kehidupan kami, Engkau melindungi kami dari wabah sakit penyakit, sehingga kami boleh senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam kami menjalankan tugas karya dan pelayanan di dalam kehidupan kami ya Allah. Bapa di sorga, kami menyerahkan kegiatan gerejawi yang akan kami laksanakan di tahun 2021 ini dalam setiap program kegiatan yang akan kami kerjakan.
Meskipun di tengah batasan-batasan sosial yang harus kami jalani, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Allah, sehingga jemaat Tuhan selalu boleh diperbaharui di dalam iman dan pengharapannya, sesuai dengan visi teologis Gereja Kalimantan Evangelis, terwujudnya langit baru dan bumi yang baru, sehingga kami selalu boleh diperbaharui di dalam iman dan pengharapan kami untuk selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya di dalam kuasa kasih-Mu ya Allah. Bapa di sorga, kami serahkan tugas, pekerjaan, pelayanan di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini, di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau selalu berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami boleh memberlakukan kehidupan kami dengan baik dan benar, serta berkenan di hadapan Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu ya Allah, agar kami selalu boleh dimampukan untuk mengerjakan tugas pemberitaan kabar baik Tuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sertanya jemaat Tuhan selalu boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka hanya kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kehidupan kami, jerih juang jejak langkah kehidupan kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan di dalam mengiringi setiap langkah juang kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami upayakan, yang kami usahakan, Tuhan buat berhasil semuanya itu, sehingga kami boleh hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami para pekerja gereja Tuhan, majelis jemaat, penetua dan diakon, dan seluruh perangkat gereja. Biarlah kehidupan kami menjadi sarana, menjadi alat kesaksian, pemberitaan kabar baik Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan pengharapan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Ya Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Bapa, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami hanya kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama dan yang seterusnya. Kekuatan serta penghiburan. Penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan nikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya jaga kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Jemaat diundang untuk berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Sidang jemaat, masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.